Kalau tidak semangat itu bukan eklesia. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, kemarin saya lihat di grup itu dipegang Madan dengan Doman dan punya kampanye saja tuh. Wih, saya lihat aspal bisa lubang. Tumbuh tanah saja itu. Saya lihat tuh di jalan sedang hajar betul. Tapi hari ini kita juga harus memuji Tuhan. Amin. Kita harus memuji Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan, berarti Tuhan ada punya rencana yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya punya yel-yel. Kalau saya bilang Yesus, jemaat Tuhan bilang dahsyat. Kalau saya bilang GPKI, jemaat Tuhan bilang maju. Kalau saya bilang eklesia, jemaat Tuhan bilang bangkit. Bisa kan tidak? Bisa kan tidak? No, kau coba. Yesus, GPKI, GPKI, eklesia. Kenapa saya bilang jemaat Tuhan semangat? Kemarin kampanye saja kampung Sunni. Kami naik datang ke sana. Wah, ini kampung baru kan, kampung lama Sunni. Kampanye saja tuh Tuhan. Memikir sampai aku naik. Saya lihat tuh di jalan-jalan itu untuk jalan. Hari ini untuk Tuhan kau lagi harus bisa semangat. Amin. Kau harus bisa semangat. Kenapa? Yang memberikan hidup ini adalah Tuhan. Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi Tuhan juga harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terima kasih buat Bapak Gembala dan juga majelis yang sudah memberikan saya kesempatan untuk hari ini khotbah KKR ya, seminar KKR yang pertama di tempat ini. Saya bersyukur bahwa Tuhan itu baik dan luar biasa. Dan kalau itu masih diberikan kesempatan untuk melihat, berjalan, mendengar, berarti Tuhan ada punya maksud dan rencananya yang luar biasa bagi kita. Saya percaya jemaat Tuhan yang datang di tempat ini pasti punya banyak pergumulan, pasti punya banyak persoalan. Tapi kalau Tuhan mau datang cari Tuhan, Tuhan akan kuat. Kalau Tuhan cari Tuhan, Tuhan akan bisa. Kalau Tuhan cari Tuhan, Tuhan akan mampu untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, jangan lihat karena posnya kecil. Kalau angin tiup dari sebelah tembus sebelah, jangan lihat. Tapi kalau jemaat Tuhan datang di tempat ini, bawa pergumulan, bawa persoalan, pasti akan pulang membawa kemenangan yang demi kemenangan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Tepuk tangan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan yang kita percaya itu Tuhan yang hebat. Mungkin Tuhan tidak setia, Tuhan melawan Tuhan, Tuhan jauh daripada Tuhan, tapi Tuhan itu tetap setia. Mungkin Tuhan berjalan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi kesetiaan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan itu selalu mengalir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, tapi Tuhan itu luar biasa bagi kita sebagai orang percaya. Dan jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, cuaca hari ini di pegunungan Harpat panas-panas dingin. Panas-panas dingin karena masalah politik juga terjadi. Masalah politik, saya selalu bilang, Tom, pilihan buat berbeda, kamu 01 kah, 02 tidak apa-apa. Keluarga itu tetap keluarga. Jangan gara-gara politik Tom baku marah. Nanti sampai Desember Tom pegang tangan. Halo. Halo. Jangan gara-gara politik kakak dan kakak baku marah. Jangan gara-gara politik bapak dan kakak baku marah. Tidak usah. Pilihan boleh berbeda. Kamu 01, 02 tidak apa-apa. Pilihan itu masing-masing. Tapi keluarga tetap keluarga. Jangan gara-gara politik baku marah. Tuhan itu sudah pilih siapa yang jadi pemimpin di pegunungan Arfak itu Tuhan sudah tahu. Tapi mungkin kau yang mata kabur, kau belum lihat siapa yang nanti Tuhan pilih. Kau manusia masih baku tahu lah. Ade boleh, 01 boleh, 01 boleh, 02 boleh. Semua Tuhan sudah tahu. Kau mau 01 atau 02 Tuhan sudah tahu siapa
siapa yang jadi pemimpin, cuma manusia tuh tidak tahu siapa yang jadi pemimpin. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, sudah jangan berkumaha. Ketika mungkin kakak ada di 01, ada di 02, bicara baik-baik, sudah kakak kau punya ini, saya punya ini. Masalah politik ya politik, tapi kau keluarga itu tentang keluarga. Karena apa? Nanti kakak kau susah mau cari adik kau susah mau cari kakak. Kampung ini kecil, kamu harap siapa? Kamu harap kampung di atas? Tidak mungkin. Jadi jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan harus bisa bersatu. Jangan lihat Tuhan jemaat kecil, tapi Tuhan harus bisa bersatu. Maju bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tema yang sudah diberikan jemaat Tuhan, perhatikan saya baca buat kita semua. Tema hari ini 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang 14. Tema hari ini, Allah telah memanggil umatmu pospei eklesia oleh Injil yang diberikan, sehingga boleh umatmu ini memperoleh hidup yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan pilih kita bukan karena kita hidup kudus, kita baik, kita memberikan hal-hal yang baik bagi orang lain, tapi Tuhan pilih kita karena kita ini berharga di mata Tuhan. Saya tanya, siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Kita sama-sama orang berdosa, tapi Tuhan mau menerima kita. Kita tidak lihat sebesar apapun dosamu yang kau buat, Tuhan tidak lihat itu. Tapi kalau kau mau datang mengaku kau dosa di hadapan Tuhan, kasihnya yang penuh berkat mujizat itu, Dia akan menerima kau apa adanya. Manusia belum tentu menerima kau. Kau pun masa lalu yang buruk, belum tentu dia menerima kau. Kau pun masa lalu yang jahat dan bagaimana, belum tentu dia menerima kau. Tapi Yesus yang kita percaya, Dia akan menerima kita apa adanya. Karena apa? Kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Karena kau semua orang berdosa, jangan pernah menghakimi orang lain berdasar ukuran kita. Makanya Yesus bilang, jangan melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu kamu tidak pernah lihat. Artinya begini, jangan lu selalu bicara orang lain kalau kau tidak lihat tubuh diri sendiri. Halo? Kenapa? Kau semua ini orang berdosa di hadapan Tuhan. Orang-orang yang selalu menjatuhkan orang lain, orang-orang yang selalu mau untuk memfitnah orang lain, menjatuhkan orang lain, orang-orang yang tidak akan dipakai oleh Tuhan, itu iblis yang akan pakai. Halo? Kalau jemaat Tuhan selalu menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, saudara tidak akan dipakai oleh Tuhan. Walaupun saudara masuk pintu gereja, datang beribadah, tapi dalam hal kehidupan itu saudara tidak lakukan, tidak akan dipakai oleh Tuhan, akan dipakai oleh iblis. Dan Tuhan pilih kita itu karena anugerah, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita melakukan hal-hal yang luar biasa, tidak. Tapi kita ini berharga di mata Tuhan. Jemaat Tuhan, kita bisa perhatikan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, ayat firman Tuhan ini jelas. Kita ini adalah orang berdosa, tapi Tuhan mau menerima kita apa adanya. Dan Dia mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita manusia yang sebenarnya harus binasa, tetapi karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Yang pertama, berbicara tentang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa sampai ada kasih Allah? Pasti ada alasan. Ya, jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah punya rencana yang besar untuk menyelamatkan umat manusia. Dan kalau kita bisa melihat di dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi itu semua ini orang berdosa. Tidak ada orang yang merasa hidup paling benar. Semua orang berdosa. Kalau kita melihat juga Roma pasal 6
6 ayat 23, itu upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Jadi, bagaimana untuk kau diselamatkan? Harus kau percaya kepada Yesus. Perhatikan tempu tema. Tempu tema ini di sini dikatakan hidup yang kekal. Bagaimana jemaat Tuhan mendapatkan hidup yang kekal? Itu hanya ada di dalam Yesus. Kalau hidup sekarang di dunia itu hanya sementara. Hidup yang kekal artinya hidup yang terus menerus tanpa berhenti. Kalau kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan bisa perhatikan di dalam teks Alkitabnya masing-masing. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat Alkitab ini jelas, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bukan kamu nama teteh moyang kan, nenek moyang kan, siapa? Tidak. Hanya nama Yesus manusia diselamatkan. Keselamatan kita itu pasti di dalam Yesus. Tidak mudah-mudahan, tidak semoga dan lain sebagainya. Dan kita bisa melihat di ayat yang ke-13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dan Roh yang menguruskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Tuhan pilih kita, bukan saja Tuhan pilih, tapi Tuhan pilih untuk maksud dan tujuan yang luar biasa bagi jemaat ini, bagi pelayanan ini, bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya Tuhan pilih jemaat di tempat ini untuk menjadi pengacara, pemain musik dan lain sebagainya, untuk tujuan jemaat ini supaya jemaat ini semakin hari semakin maju. Amin. Jangan kalah dari jemaat-jemaat yang lain. Jangan kalah dari gereja-gereja yang sudah besar. Mungkin toko gedung kecil, angin tiup dari sebelah tembus sebelah. Jangan lihat itu, tapi lihat kalau Tuhan ada di sini, Tuhan melihat kemenangan dari kemenangan yang luar biasa. Kau tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan lihat jemaat sedikit, jangan lihat itu. Lihat Tuhan yang besar dan luar biasa. Dia ada bagi kita. Kalau Tuhan bersama kita, kemuliaan akan terjadi di tempat ini. Gereja ini semakin hari semakin maju bagi kemuliaan Tuhan. Intinya apa? Kita harus bisa bersatu. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita diselamatkan bukan karena kita hebat dan luar biasa, tetapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kita diselamatkan untuk kita menjadi berkat, kita menjadi terang bagi orang lain. Dari tahun 1958, 1966, 1984, ketiga para misionaris yang Tuhan percayakan ke Pegunungan Alfa untuk menyelamatkan orang Alfa, Cliffis, Miller, dan Kennedy. Injil itu ibaratnya seperti sayur labu. Jadi dia berdua itu dong bawa dari Amerika. Dong bawa dari Amerika dong taruh di Minyambo. Dong taruh di Minyambo baru dia menjalar kemana-mana. Tapi zaman sekarang ini dong lihat, ada yang patah dia ke ujung, masak jadi sayur, jadi mungkin dia mati. Ada yang terus menjalar. Ada yang badai buah dan tanam di tempat lain, mungkin di Choisi, Dabri, ditanam situ. Dan buah labu itu dia menjalar kemana-mana. Tapi ada juga yang menjalar terus, ada yang lewat dia potong, dia mati. Ini berbicara tentang Injil. Injil itu tersebar di Pegunungan Arfat. Ketika Injil itu tersebar di Pegunungan Arfat, banyak orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita harus berpegang teguh karena di zaman sekarang ini ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Misalnya, ada yang berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, dan lain sebagainya. Tetapi kami di sini mengajarkan bahwa hanya Yesus itu satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain. Hanya Yesus yang harus dipuji sampai selama-lamanya.
Tidak ada yang lain lagi, hanya Yesus satu-satunya Allah yang harus kita puji dan kita sembah.